Sebelumnya aku dan kelima temanku, sebut saja dia Oki, Ahmad, Rifan, Trisno, dan Gofur. Kami berencana merayakan pergantian tahun di puncak Gunung Gede. Pada saat pendakian, sampai kami merayakan malam pergantian tahun, kami tidak terlalu mengalami hal-hal yang aneh. Ya, meskipun sesekali terdengar, seperti ada suara bebek di tengah malam. Dan hingga akhirnya, pada saat kita turun gunung, kami pun sempat beristirahat di sebuah tempat seperti lapangan yang luas. Dan aku melihat jam. Saat itu menunjukkan pukul 3 sore. Setelah 20 menitan kami beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan. Namun saat itu aku kebelet untuk buang air kecil. Akhirnya aku pun kencing di bawah pohon yang ada di sekitar situ. Di bawah pohon itu ada sebuah lubang yang tidak terlalu besar. Dan secara tidak sadar, aku sudah mengencinginya. Setelah saya selesai kencing, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang masuk ke mataku. Karena perih sekitar 1 menitan, aku memejamkan mata sambil menguceknya. Ketika aku membuka mata, aku merasa aneh. Sepertinya aku ditinggal temanku. Aku terus mencari temanku, tapi tidak kutemukan. Hingga hari pun mulai gelap. Aku yang hanya ditemani cahaya dari senterku, terus menelusuri jalan. Jalan gelap dengan sedikit berlinang air mata. Tiba-tiba saja dari kejauhan, aku menemukan seberkas cahaya lampu. Iya, lampu rumah penduduk, yang setelah kuhitung hanya ada 8 rumah. Aku pun kembali lega dan berjalan menuju permukiman yang bentuk rumah-rumahnya seperti rumah panggung. Setelah saya sudah sampai di desa itu, aku langsung mengetuk pintu sebuah rumah. Dan keluarlah dari balik pintu seorang nenek yang belum terlalu tua, dengan senyum ramahnya. Nenek yang mengaku bernama Jamilah, kemudian mempersilahkanku untuk masuk. Sambil menikmati sepiring singkong rebus, pemberian si nenek, aku pun menceritakan apa saja yang sudah aku alami. Dan bila berkenan, aku berencana untuk menginap 1 malam di rumah nenek ini. Menurut nenek Jamilah, memang banyak pendaki yang sering tersesat di gunung ini jika mereka berlaku tidak sopan. Setelah itu nenek Jamilah memasak makanan untuk kami makan berdua, dan juga ditemani oleh cucunya yang kira-kira berumur 15 tahun. Setelah selesai makan, aku pun pamit untuk tidur. Karena keesokan harinya, aku akan mencari temanku. Malam pun berganti pagi. Aku pun bangun dan segera bersiap-siap. Nenek Jamilah menawariku makanan, tapi aku menolaknya. Dengan dalih aku harus buru-buru mencari teman-temanku. Akhirnya nenek Jamilah pun membekalkan makanan yang disimpan di dalam sebuah kantong kresek. Setelah aku siap, aku pun berpamitan. Namun tiba-tiba, nenek Jamilah memberikan aku 1 batang emas. Ya, 1 batang emas yang sangat berkilau. Aku hanya tertegun dan menerimanya begitu saja. Sebelum aku pergi, nenek Jamilah berpesan kepadaku, nanti di depan, kalau udah ngelewatin deretan pohon bambu, kamu jangan noleh ke belakang, kata nenek Jamilah. Dan tanpa basa-basi, aku pun mengangguk dan kemudian melangkah pergi. Setelah melewati pohon bambu yang nenek Jamilah tadi katakan, rasa penasaranku mulai muncul dan aku menoleh ke belakang. Dan ternyata sekarang yang terlihat olehku adalah pohon beringin tua dan dikelilingi oleh kuburan-kuburan tua yang sudah tidak terurus. Di mana rumah-rumah panggung tadi?
dan di mana nenek Jamilah bersama cucunya itu. Di dalam kepanikanku pada saat itu, tiba-tiba saja seperti ada yang merayap di tanganku sebelah kanan. Setelah aku lihat, sekumpulan belatung keluar dari dalam kantong kresek. Dengan refleks aku pun melempar kantong itu. Dan ternyata, dalam kantong kresek itu, isinya adalah belatung yang sangat banyak, yang mengerubungi jari-jari manusia. Dan batangan emas yang nenek Jamilah berikan padaku berubah menjadi bedogol pohon pisang yang telah membusuk. Aku pun lemas pada saat itu, dan akhirnya tak sadarkan diri. Hingga akhirnya aku terbangun oleh teriakan seseorang yang memanggil namaku. Dari kejauhan aku melihat temanku Rifan, Oki dan Ahmad yang berlari ke arahku lalu memelukku dengan erat. Temanku Ahmad berkata, "Kamu kemana saja? Kami sudah 1 minggu mencari dirimu." Hah? 1 minggu? Padahal aku merasakannya hanya 1 malam. Entahlah. Rifan, Oki, dan Ahmad, mereka sangat kaget, seolah-olah mereka tidak percaya dengan apa yang sudah saya alami. Di mana saat saya tersesat, saya hanya merasakan bahwa hanya 1 malam. Tetapi, kenapa Rifan, Oki, dan Ahmad berkata kepadaku kalau saya sudah hilang 1 minggu? Entahlah, mana yang benar, mana yang salah.